Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8, 8 perkenalkan produk kami Stepman Kacamata by D 3 Shop. Trishop. Perkenalkan, nama saya Immanuela Putri Lorenza sebagai ketua dari kelompok 8 dengan NPM 19104013556. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia dari anggota kelompok 8 dengan NPM 19104013552. Perkenalkan, nama saya Alia Diza Artamevia. Di sini saya sebagai anggota kelompok 8 dengan NPM 1910401354. Saya Aisyah Laila dari 4 DMP NPM 19104013555. Perkenalkan, nama saya Sofia Syahira dari anggota kelompok 8 dengan NPM 191041293 dari kelas 4 DMP. Materi pertama, menentukan produk yang akan dijual. Untuk meraih kesuksesan berwirausaha, seorang usahawan atau bisa dikenal sebagai entrepreneur harus memiliki kemampuan menentukan, kemudian menawarkan produk kepada pasar atau konsumen. Produk atau jasa pada pasar sudah berjumlah ribuan, sehingga terlepas dari tidak terbatasnya peluang bagi usahawan baru. Agar terciptanya pesaing secara efektif dengan pelaku usaha lain, sangat penting untuk menemukan produk dengan keunggulan yang kompetitif. Produk yang akan kami jual yaitu strap mask atau strap kacamata. Strap mask atau strap kacamata merupakan pengait masker atau kacamata yang terbuat dari manik-manik, mutiara, rajutan, dan rantai. Ketika saya sebagai konsumen, saya akan berkenan untuk membeli produk ini dan saya akan membutuhkan produk ini karena produk ini membantu saya ketika saya menggunakan masker atau kacamata tidak tergeletak sembarangan. Untuk 5-10 tahun ke depan, produk ini masih bisa dijual dikarenakan kategori pada produk ini yaitu aksesoris. Kisaran harga yang akan kami jual yaitu 20.000 sampai 25.000, sehingga saya pastikan konsumen mampu untuk membeli produk ini dengan harga tersebut. Produk kami mencerminkan produk yang relatif harganya murah dan ramah di kantong. Kami berkenan untuk berinteraksi terhadap konsumen potensial yang ada nantinya. Keunggulan pada produk kami antara lain, yang pertama, produk kami memfokuskan pada strap mask atau strap kacamata dengan penggunaan manik-manik yang colorful sehingga menciptakan produk yang lucu dan itu merupakan daya tarik untuk konsumen. Lalu yang kedua, pada sistem penjualan, produk kami tidak menggunakan sistem pre-order atau PO, tetapi produk kami menggunakan sistem ready stock. Dari analisa aspek logo, yang pertama dari segi orisinilitas, kami merancang desain logo kami seutuhnya, tidak terinspirasi dari logo lain yang sudah ada. Justru kami merancang desain ini sendiri terinspirasi dari penampilan anak muda zaman sekarang, dengan memperhatikan nilai-nilai. Yang pertama, nilai kekhasan, yang kedua, nilai keunikan, yang ketiga, daya yang jelas beda. Yang kedua, dari segi memiliki kemampuan beradaptasi. Logo kami tetap terlihat menarik saat diaplikasikan di berbagai media. Saat kami merancang desain logo, kami memperhatikan hal-hal seperti berikut: penggunaan font neon-like dan ketebalan font yang pas, serta subjek gambar kartun. Kami rancang sendiri yang menggambarkan penampilan anak muda zaman sekarang dan pemilihan ukuran font yang besar sehingga terbaca saat jarak jauh. Yang ketiga, dari segi mudah dilihat. Logo produk kami dapat diingat konsumen dengan mudah karena nilai keunikannya. Yang pertama, nilai kekhasan. Warna background yang mengikuti tren saat ini yaitu ungu muda dan bahan penggunaan font neon-like yang cerah untuk menarik perhatian. Yang kedua, daya yang jelas beda. Subjek kartun yang menggambarkan penampilan anak muda zaman sekarang dengan ciri khas rambut hitam disertai warna kuning yang nyentrik, kacamata yang mencolok, memakai masker kain motif, dan tentunya memakai strap mask yang selalu on point.
Pesan yang ingin disampaikan melalui logo ini, peringatan untuk selalu memakai masker di masa pandemi dan menggunakan strap mask atau kacamata untuk menjaga masker dan kacamata agar tetap bersih. Yang keempat, dari segi relevasi, logo produk kami sangat menggambarkan usaha apa yang kami jalankan dan produk yang kami jual. Terlihat pada tulisan strap mask dan glasses dan subjek kartun yang mengenakan strap mask. Seperti ini bentuk logo kami. Ini saya menjelaskan pertemuan ketiga, yaitu tentang kebaruan, yaitu strap mask. Kacamata yang kami miliki tidak menawarkan hal baru yang belum ditemukan konsumen. Tetapi di sini kami memiliki keunggulan, yaitu produk yang di stok tanpa adanya pre-order. Kedua yaitu performa. Strap mask kacamata yang kami miliki menawarkan performa yang lebih menarik karena kami merancang desain-desain manik-manik yang memiliki tren sekarang seperti alfabet, motif-motif dan motif-motif lainnya. Yang poin ketiga yaitu kustomisasi, yaitu strap mask kacamata dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik konsumen karena produk ini sangat sesuai dan dibutuhkan di masa pandemi sekarang. Untuk yang ke poin keempat yaitu adalah solutif. Solutif di strap mask kacamata memberikan solusi yang spesifik dan tidak bisa diberikan oleh produk lain karena produk lain kebanyakan melakukan pre-order tapi produk kami tidak. Oke, yang ke poin kelima yaitu desain. Desainnya itu di sini karena kacamata menjadi faktor utama produk dibandingkan pesaing karena produk kami dapat menarik peminat karena hal strap mask yang menarik. Yang ke poin ke-6 adalah plastik. Karena produk kami dapat digunakan semua kalangan dan semua orang pasti membutuhkan produk kami. Yang poin G yaitu apakah price atau harga. Karena harga produk pesaing adalah perhitungan penting dalam menentukan harga. Oleh karena itu strap mask kacamata kita mempunyai harga yang lebih murah dan terjangkau. Kami melakukan diskusi mengenai jalur komunikasi, distribusi, dan penjualan di tempat dengan menganalisis beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen? Untuk meningkatkan kesadaran konsumen, kami melakukan yang pertama membuat logo ikonik dengan background colorful. Maka dari itu orang akan mengingat brand kami secara pandang dan memberi promosi atau potongan harga dengan beberapa syarat tertentu seperti memberikan testimonial dan mempostingnya ke sosial media. Yang kedua, bagaimana Anda memperlihatkan nilai produk kepada konsumen. Cara memperlihatkan nilai produk kepada konsumen kami melakukan yang pertama, dalam pembuatannya kami memakai manik-manik yang menarik. Yang kedua, bahan yang kami gunakan terjamin kebersihannya karena kita menggunakan disinfektan terlebih dahulu. Yang ketiga, bagaimana Anda menjual produk yang Anda tawarkan? Kami menjualnya secara online ataupun offline. Untuk online, kita menjualnya dengan melalui Instagram ataupun Shopee. Jika offline, kita menjualnya dengan sistem cash on delivery atau disebut juga dengan COD. Yang keempat, bagaimana Anda memastikan konsumen dapat memperoleh nilai produk yang Anda tawarkan? Cara memastikan konsumen dapat memperoleh nilai produk yang kami tawarkan, yang pertama dengan selalu mempromosikan menggunakan foto yang real atau asli produk kami. Yang kedua, dengan menyebutkan keunggulan dan fungsi produk kami. Selanjutnya, bagaimana Anda memberikan dukungan purna jual terhadap produk yang Anda tawarkan. Cara memberikan dukungan purna jual terhadap produk yang kami tawarkan, yang pertama dengan melakukan penukaran atau penggantian produk kepada toko kami. Yang kedua, dengan cara meningkatkan kualitas produk kami dengan mendengarkan saran atau komplain dari konsumen. Segmen pasar kami yaitu dari semua kalangan masyarakat. Jadi mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun bisa menggunakan produk strap masker dan glasses kami. Untuk lokasi penjualan, kami menargetkan lapangan Kodam 5 Brawijaya dan
Tugu Pahlawan karena lokasinya yang strategis dan sering diadakan Car Free Day, jadi akan lebih banyak orang yang di sana, dan itu memudahkan kami untuk mempromosikan barang karena akan lebih banyak orang yang memperhatikan saat kami mempromosikan produk kami. Dan juga kami memanfaatkan berbagai macam marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga Instagram untuk mempromosikan produk kami. Karena di zaman sekarang lebih banyak orang yang membeli barang secara online dibandingkan offline. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka membeli barang secara offline, tetapi mayoritas orang lebih membeli barang secara online. Karena membeli barang secara online itu menghemat waktu dan lebih efisien. Kita hanya perlu handphone dan aplikasi, kemudian kita lihat-lihat barang, membaca deskripsi, setelah itu check out, sudah, kita tinggal duduk di rumah menunggu kurir datang mengantar produk kami. Sedangkan membeli offline, kita perlu datang ke toko tersebut untuk membeli produk, dan itu memakan waktu yang lumayan lama. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk lebih mempromosikan produk melalui online dibandingkan offline. Kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk yang kami miliki agar konsumen merasa lebih puas, lebih nyaman berbelanja di toko kami, karena kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang kami miliki. Pertemuan ke-6 yaitu tentang SWOT. SWOT dalam produk kami yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu toko kami lebih fokus penggunaannya dengan manik-manik yang lebih colorful dan menyala. Tapi kalau di store lain seperti Binova Store, itu stok produknya itu tidak terbatas dan harganya murah, dapat digunakan semua oleh kalangan juga. Dan untuk di rumah kosmetik bisa custom manik-manik, tetapi tempat usahanya juga strategis, dapat digunakan semua kalangan juga. Untuk di weakness, kelemahan, di store kami, produk kami tidak bisa menerima custom atau tidak bisa menerima custom yang diinginkan customer. Untuk yang di pesaing lainnya itu menerima custom, stok terbatas dan tidak terbatas, tidak memiliki store juga. Kalau di rumah kosmetik pesaing yang lain itu pilihan produk motifnya sedikit, harga produknya juga agak sedikit mahal. Untuk di opportunity atau peluang, masih pesaing di produk kami itu masih pesaing atau kompetitornya itu ready stock dan permintaan pasar yang terus berkembang. Untuk permintaan pasar yang di tempat lain itu ya berkembang. Sosial media juga membantu lebih cepat, dan pesaing lainnya lagi masih sedikit pesaing, kompetitornya produknya bisa custom. Untuk yang di threat atau ancaman, di store kami itu mulai banyak penjual online yang muncul dengan produk yang sama dengan produk kami, dan harga dari supplier yang lebih terjangkau dan lebih murah. Untuk yang di online store lain juga sama, hampir sama, yaitu mulai banyak penjual online yang muncul dengan produk yang sama dengan produk kami. Kesimpulan dari materi 6 ini, di setiap penjual pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan di setiap store. Dan oleh karena itu produk kami D3 Shop ini akan membuat produk yang berbeda dan lebih menarik daripada produk-produk dari store lain. Oleh karena itu produk kami, Trafmax dan kacamata dari D3 Shop ini diusahakan akan lebih membuat Trafmax dan kacamata yang mengikuti tren zaman sekarang. Berikut ada rincian anggaran yang telah kami buat. Untuk bahannya, yang pertama, kokot udang dengan harga 8.000, paku 9 dengan harga 3.000, ring O dengan harga 5.000, senat dengan harga 9.500, kodokan konektor dengan harga 6.000, mutiara dengan harga 7.500, manik O dengan harga 13.000, manik kecil dengan harga 3.000, rantai plastik dengan harga 5.000, manik huruf dengan harga 7.000, manik love, manik bintang, manik smile, manik bunga masing-masing 3.000, dan manik pasir dengan harga 2.000.
alat, tang tekuk, tang jepit, dan tang gunting. Packing, plastik double dengan harga 5.000, kertas desain dengan harga 10.000, stiker logo dengan harga 5.000. Jumlah harga barang 81.000 untuk 5 piece, sedangkan kami menjual 10 piece, jadi 81.000 dikali 2 yaitu 162.000. Harga alat 0, harga packing 20.000 untuk 10 piece. Jumlah harga seluruhnya yaitu 162.000 ditambah 20.000 jadi 182.000. Fixed cost yaitu 0, variable cost 182.000, total cost 182.000, HPP 18.200, omset 230.000, laba 48.000, total HPP 182.000. BEP 8 unit dan payback period 4 kali. Materi ke-8 mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Segmen apa yang menjadi sasaran produk Anda, yaitu semua kalangan. Yang kedua, value proposition, yaitu nilai apa yang ingin Anda tawarkan dari produk Anda kepada konsumen. Yang pertama, kualitas manik-manik premium dan mengikuti tren. Yang kedua, produk ready stock tanpa sistem PO. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk strap mas. Yang ketiga, channel. Melalui apa Anda akan mengkomunikasikan nilai produk Anda atau media pemasaran. Bagaimana Anda akan menjual produk Anda ke konsumen. Kita menjualnya ke sosial media, yaitu dari Instagram dan e-commerce. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana Anda berinteraksi dan membina hubungan dengan konsumen Anda. Yaitu yang pertama, memberi diskon bila konsumen mempromosikan produk kami di sosial media. Untuk 3 pembeli pertama mendapat potongan harga. Yang kelima, revenue stream, yaitu dari nilai yang telah Anda coba tawarkan, apa saja yang dapat Anda manfaatkan sebagai sumber pendapatan produk Anda, atau penjualan langsung, partisipasi dalam event pesan antar. Yaitu yang pertama, penjualan produk strap mas. Yang kedua, pesan antar atau COD produk strap mas. Yang keenam, key researchers, yaitu sumber daya apa yang menjadi kunci dari produk Anda, yaitu pelayanan ramah dan cepat dalam respon. Selanjutnya, key activities, yaitu aktivitas apa yang menjadi kunci dari produk Anda. Yang pertama, membeli pernak-pernik dari toko bahan baku. Yang kedua, mengolah pernak-pernik menjadi strap mas atau handmade. Selanjutnya, key partnership, yaitu siapa saja di luar perusahaan yang berperan penting bagi kesuksesan produk Anda. Yaitu yang pertama, toko Petra di Jalan Kapasan nomor 153. Yang kedua, Today Handicraft Jalan Mendoan nomor 64. Untuk selanjutnya, cost struktur, yaitu apa saja komponen biaya utama dari produk Anda atau yang disebut dengan gaji, bahan baku, atau biaya pemasaran. Yaitu yang pertama, bahan baku pembuatan strap mas. Yang kedua, alat pembuatan strap mas. Yang ketiga, packaging. Dan yang keempat, biaya pemasaran. Packaging. Kemasan yang digunakan, produk kami menunjukkan beberapa hal, yaitu yang pertama, keunikannya. Desain dari packaging kami memiliki nilai kekhasan, warna background yang tren, krim, dan penggunaan font Latin untuk menarik perhatian serta subjek kartun yang ada di tengah menggambarkan penampilan anak muda zaman sekarang. Yang kedua, estetika. Desain packaging colorful sehingga sangat
menarik perhatian khalayak umum, dan juga packaging kami aman serta rapi karena kami memakai double packaging. Yang ketiga, keseragaman. Dalam desain produk kami memilih tema colorful yang memperhatikan pemilihan jenis font, warna background, serta gambar subjek kartun yang dipilih dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan desain produk yang cocok dan serasi. Yang keempat, perbedaan. Perbedaannya, kami mengemas produk kami dengan packaging yang rapi dan aman karena memakai double packaging, yaitu mengalasi strap dengan kertas print desain packaging, lalu dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan ke dalam kardus coklat, lalu diberi stiker logo. Yang kelima, bahan. Kami menggunakan kertas print desain packaging yang premium dengan hasil akhir yang tebal sehingga awet, dan plastik bening yang anti air sehingga kardus coklat untuk double packaging agar selalu aman, lalu diberi stiker logo. Kemasan kami desain dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut. Yang pertama, konsumen dari semua golongan gender, laki-laki maupun perempuan, dan semua orang dari kalangan muda hingga kalangan berumur. Yang kedua, kompetitor. Packaging sangat berpengaruh terhadap kompetisi lingkungan berjualan. Umumnya konsumen memilih packaging yang aman dan rapi, seperti packaging kami dengan packaging kertas desain premium tebal dan plastik ziplock yang melindungi strap serta kartu sebagai double packagingnya. Berikut rincian harga packaging lengkap serta HPP. Nilai harga jual produk Rp20.000 per pieces, harga print desain Rp1.000 per lembar, harga plastik bening Rp250 per lembar, harga kardus coklat Rp250 per lembar, harga stiker Rp500 per lembar. Lalu HPP sebulan, total cost dibagi jumlah unit, Rp180.000 dibagi 10 unit sama dengan Rp18.200. Total packaging per strap Rp2.000. Packaging yang digunakan dengan harga jual yang diberikan akan sepadan melihat dari fungsi packagingnya. Jadi seperti ini bentuk packaging kami. Yang pertama ada kertas desain packaging. Lalu yang kedua ada plastik ziplock. Yang ketiga ada kardus packaging. Dan yang keempat ada stiker logo. Materi ke-10, melakukan riset pasar. Riset pada pasar biasanya dilakukan secara kualitatif dengan cara mencari tahu kondisi keadaan real lingkungan pesaing yang ada pada pasar. Dan secara kuantitatif melakukan kuesioner mengenai produk yang akan diluncurkan pada pasar. Dalam melakukan riset pasar ini, kami membuat secara kuantitatif, yaitu dengan membuat sebuah kuesioner yang akan kami bagikan kepada responden. Dan kuesioner kami terbagi menjadi 10 pertanyaan dan saya akan memperlihatkan pertanyaan yang tertera pada kuesioner kami seperti ini. Kuesioner yang kami buat menggunakan Google Form, tampilannya seperti ini. Ini hasil dari kuesioner mengenai produk kami dengan menggunakan Google Form. Dan ini hasilnya, terdapat 14 responden yang mengisi kuesioner. Dihitungnya dari nomor 2 sampai 15 karena nomor 1 itu merupakan kolom untuk judul. Kesimpulan dari 14 responden yang mengisi kuesioner mengenai produk kami, yaitu kebanyakan mereka suka dengan strap emas atau strap kacamata. Lalu apa yang mereka sukai, strap emas atau strap kacamata, konsepnya pun sama dengan apa yang akan kami luncurkan pada pasar, yaitu strap emas atau strap kacamata yang colorful. Lalu dengan harga pun yang mereka sebutkan itu hampir sama dengan harga yang akan kami luncurkan
pada produk kami. Dan yang terakhir, packaging, yang menurut mereka lebih pantas packagingnya menggunakan kardus kecil, dan itu pun yang akan kami luncurkan untuk produk kami packagingnya. Dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa insya Allah produk kami akan diterima pada pasar atau konsumen yang dituju. Kokot udang, manik-manik, ring O, kodokan konektor, gunting, tang jepit, tang tekuk, senar. Pertama, kita siapkan senar. Lalu kita masukkan konektor, kodokan konektor. Seperti ini. Lalu ini diikat terlebih dahulu agar lebih serat. 2 kali. Seperti ini. Lalu kita pakai tang penjepit untuk menjepit konektornya. Oke, seperti ini. Lalu kita siapkan gunting buat menggunting sisa senar. Seperti ini. Lalu kita siapkan ring O. Kita masukkan. Kita ini. Lalu ring O kita buka sedikit untuk memasukkan lalu kita masukkan kokot udangnya. Seperti ini. Lalu kita masukkan manik-manik ke dalam senar ini. Setelah manik-manik sudah tersusun seperti ini, selanjutnya kita akan mengunci manik-manik ini dengan konektor yang tadi. Lalu kita jepit kembali. Lalu kita masukkan ring O lagi. Setelah itu ring O nya kita buka kembali untuk memasukkan ring O lainnya. Setelah itu, setelah terakhirnya kita pasang kokot udang lagi. Kita oke, sudah. Selanjutnya adalah proses packaging. Kita ikat strap mask ke kertas desain
Selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Kita tutup. Dan selanjutnya kita masukin ke dalam kardus. Kita tutup dengan stiker. Selesai. Pesan dan kesan yang saya dapatkan saat proses produksi pembuatan strap masker dan kacamata sangat menyenangkan dan juga melatih ketelatenan serta kesabaran, mulai dari pembelian bahan baku, peralatan, dan perlengkapan, lalu membentuk dan meruncing manik-manik dengan memadukan warna manik-manik yang cocok agar membentuk strap masker dan kacamata yang serasi. Dalam proses produksi sangat membutuhkan ketelatenan. Untuk itu diperlukan kesabaran, terlebih lagi apabila menggabungkan rantai sambung dengan rantai kodokan konektor. Hal itu membutuhkan detail yang rumit, serta saat menggunakan tang jepit untuk menjepit paku bentuk 9 dan ring O, dan untuk mengerjakan detail-detail yang rumit, kecil, dan sulit dijangkau dengan tang tekuk. Penggunaan alat ini tentu saja membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta keakuratan yang tinggi. Pesan dan kesan yang saya dapatkan selama proses penjualan strap masker dan kacamata merupakan pengalaman yang luar biasa. Selain dapat menambah ilmu online marketing lebih dalam, kegiatan penjualan ini dilakukan dengan praktik langsung kerja lapangan. Hal tersebut juga melatih mental dagang karena bersinggungan secara langsung dengan orang banyak dan tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Dan juga kami sekelompok bisa bertemu rutin sehingga dapat berjualan sekaligus seru, bisa mainan bareng. Belajar dari pengalaman berjualan ternyata tidak semudah dengan apa yang saya pikirkan. Jika belum terbiasa dan belum mengenal strategi dalam hal jual beli, jualan itu akan terasa lebih sulit. Apalagi selera konsumen juga berbeda-beda. Untuk itu harus tahu selera pasar, seperti warna strap masker dan kacamata apa yang paling digandrungi. Berjualan juga bisa melatih diri untuk menghormati orang lain. Sebagai penjual, menghargai pembeli dengan cara melayani dengan ramah agar pembeli merasa senang dan puas. Pesan dan pesan saya saat mengikuti kegiatan kewirausahaan dalam kegiatan praktikum kewirausahaan itu menyenangkan karena ini merupakan pengalaman baru, sangat berharga dan banyak sekali yang saya dapatkan dalam kegiatan ini. Karena dalam membuat suatu usaha tuh tidak semudah membalikan telapak tangan, dalam kutip membuat usaha dengan jangka yang panjang dan usaha yang sukses ya, yang dikenal oleh banyak masyarakat, itu harus memerlukan tahapan-tahapan nih. Dengan yang pertama menentukan produk, lalu meriset nih pasar mana yang akan kamu tuju, lalu menentukan logo, memperhatikan harga dari bahan untuk produksi alat sehingga mendapatkan harga pokok, lalu kita mengetahui laba yang akan bakal kita terima, lalu menentukan packaging yang cocok untuk dengan produk kami. Dan yang terakhir, tidak langsung dijual tapi kita harus meriset dulu nih dengan kuesioner produk yang akan kita jual nih dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat, produk yang kita jual nih pantas atau tidak untuk dijual kepada masyarakat, seperti itu. Dan pengalaman tersebut tuh pertama kali bagi saya dan sangat menyenangkan, dan itu merupakan pengalaman yang nanti suatu saat saya akan membuat suatu usaha, saya akan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, sehingga pembelajaran ini sangat berharga bagi saya. Pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan pada saat pembuatan produksi strap mask dan kacamata ialah sebagai berikut. Yang pertama,
menjadikan saya lebih melatih konsentrasi ketika memasukkan manik-manik ke dalam senar. Dan yang kedua, kesan yang saya dapatkan yaitu saya melatih kesabaran karena memproduksi strap mask ini sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga, kesan yang berikutnya saya dapatkan yaitu pembelajaran tentang organisasi produksi ternyata tidak mudah untuk mengatur setiap tim yang bertugas. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Dulu saya pikir kewirausahaan itu hanya berjualan dan mempromosikan produk, dapat uang, dapat laba, sudah selesai. Ternyata tidak semudah itu. Dibutuhkan kreativitas, skill, ide-ide yang menarik untuk mengembangkan suatu produk. Untuk menciptakan produk baru dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan skill. Bagaimana kita mengembangkan suatu produk kecil menjadi produk yang besar dan bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk mendapatkan uang, tapi untuk memperoleh manfaat juga untuk orang lain. Dan saya juga belajar tentang time management, bagaimana cara mengelola waktu, bagaimana cara menghitung nilai suatu produk, bagaimana saya mengasah skill saya, bagaimana saya menuangkan ide-ide saya menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kesan dan pesan yang saya dapatkan saat memproduksi strap mask dan kacamata ini yaitu sangat seru, dan kita semua juga dapat melatih ketelitian dan kesabaran. Dimulai dari awal yaitu membeli peralatan, terus mencetak sebuah desain, terus membeli bahan baku strap mask, masker ini seperti manik-manik, senar, dan lain-lain. Lalu untuk membuatnya kita juga perlu ketelitian, yaitu maksudnya membuat strap mask dan memadukan manik-manik agar membentuk strap mask yang lucu dan menarik. Dalam proses produksi ini kita juga perlu memerlukan kesabaran yang ekstra serta ketelitiannya ekstra. Bagian pertama itu yang paling sulit dilakukan oleh kelompok kami yaitu di saat menggunakan tang penjepit, lalu memasangkan ring O, dan untuk mengerjakan detail-detail atau manik-manik yang lebih kecil untuk dimasukkan ke dalam senar, lalu mengikatnya itu pun juga sulit, dan itu sangat perlu mengatur kesabaran dan ketelitian agar manik-manik itu dapat menghasilkan yang bagus dan yang benar-benar serat dan aman untuk dipakai konsumen. Oleh karena itu kita harus butuh kesabaran dan ketelitian itu. Dan kesan dan pesan yang lainnya yaitu di saat membuat produk ini itu sangat menyenangkan dan dapat mendapatkan ilmu penjualan, yaitu ilmu seperti bagaimana cara menjual, bagaimana cara membuat, seperti itu. Dan kami di saat proses membuat dan membeli itu sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman di saat pandemi ini kan, karena kita jarang keluar, harus stay di rumah untuk menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus yang sekarang. Jadi di saat kita bertemu, terus membeli, terus mencari produk-produk ini tuh sangat menyenangkan dan sangat seru. Sekian, terima kasih.